Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur. Hamba-Mu siap untuk menyampaikan firman-Mu, dan biarlah Engkau akan memberkati setiap anak-anak-Mu, baik yang ada di Telagu dan sekitarnya maupun di tempat yang sangat jauh, yang tidak bisa bersama-sama dengan hamba-Mu di mana saja berada. Biarlah Engkau memberkati mereka, baik kebutuhan jasmani maupun rohani, menyertai setiap anak-Mu. Bapa yang di surga, inilah hamba-Mu dan siap menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati kami semua. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mendengarkan firman Allah pagi ini. Firman Allah yang saya ambil di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Walaupun kita tidak bisa berkumpul bersama-sama di gereja, mungkin kita saat ini sedang ada di rumah masing-masing karena situasi dan kondisi, enggak jadi apa, Allah bisa hadir di mana saja pada saat Bapak Ibu Saudara sekalian bersekutu dan percaya Yesus ada bersama-sama saudara sekalian. Saya hendak menyampaikan firman Allah pagi ini dengan satu penekanan, berhati hamba seperti Yesus. Dalam kehidupan sehari-hari ada banyak orang menyebut dirinya sebagai orang Kristen, tetapi karakter hidupnya sama sekali tidak mencerminkan Kristus. Salah satu karakter yang sangat menyolok dalam diri Tuhan Yesus Kristus adalah berhati hamba, yaitu mau melayani, bukan dilayani. Sekali lagi, mau melayani, bukan dilayani. Inilah yang kadang-kala disadari atau tidak, kita sering terjebak dengan tuntutan maunya dilayani, maunya dihargai, maunya disanjung, maunya dipuji. Sehingga kata-kata yang saya sebutkan tadi tidak ditujukan kepada diri kita. Kadang-kadang kita menjadi orang yang kecewa, lalu tidak suka dengan si A, si B, si C. Tetapi Yesus memberikan teladan yang sangat-sangat baik. Dia adalah melayani. Olehnya pada saat dia ada di dalam dunia, dia mulai umur muda, dia sudah melayani dan menolong, memperhatikan, menghibur bagi yang susah, menyembuhkan yang sakit, mencukupkan yang kekurangan, memberikan pengharapan bagi yang putus asa. Dan saat-saat itu juga banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan keperluan. Dia selalu siap melayani mereka. Dia datang ke dalam dunia ini bukan untuk menjadi terkenal, dielu-elukan, disanjung, dan disambut dengan sorak-sorai, melainkan hadir sebagai pribadi yang sangat sederhana. Menjadi pribadi yang sangat sederhana. Itulah Yesus. Itulah Yesus. Olehnya, mari kita perhatikan
Dia pada saat ada dalam dunia pun dia jauh dari kemegahan, semarak dengan memposisikan dirinya sebagai hamba. Olehnya firman Allah berkata dalam Filipi pasal yang kedua ayat 6 dan 7, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tugas utama seorang hamba adalah melayani. Karena Yesus datang tidak menuntut untuk dilayani, tetapi melayani. Bahkan melayani kita sampai dia itu rela mati di kayu salib, sehingga dosa kita manusia ditebus atau diampuninya. Olehnya mari saya ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara sekalian sebagai pengikut Kristus, mau tidak mau kita harus belajar untuk memiliki hati seorang hamba seperti Kristus. Harus siap untuk tidak terkenal, harus siap mungkin tidak dianggap dengan baik oleh orang lain, harus siap mungkin tidak diperhitungkan oleh orang lain. Ada banyak orang Kristen yang melayani pekerjaan Tuhan, maunya hanya menuntut, dipuji, disanjung. Mari kita akan belajar untuk seperti Yesus memberikan apa yang dia miliki, bahkan nyawanya, bahkan tubuhnya pun diberikan kepada kita. Dan dia tidak nuntut dipuji, tidak nuntut disanjung, tidak nuntut diewalukan. Dia memberikan keteladanan dalam hal kerendahan hati. Mari Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Yesus, siapkah kita untuk melayani? Siapkah kita untuk melayani? Dari mana kita mulai? Dari keluarga. Dari keluarga, terhadap istri, terhadap anak, terhadap anak mantu, terhadap cucu-cucu kita. Kalau kita sudah memulai dalam lingkup keluarga, barulah kita keluar ke kanan, keluar ke kiri, keluar ke depan, baru ke belakang. Sehingga kita akan menjadi teladan. Tidak hanya teori. Kekristenan tidak cukup kalau hanya teori. Kekristenan butuh praktek. Kekristenan butuh hidup yang betul-betul memberikan contoh teladan di tengah-tengah masyarakat. Tidak menutup mata pada saat melihat orang yang kekurangan. Tidak menutup mata pada saat melihat orang yang membutuhkan pertolongan. Tidak menutup mata pada saat melihat teman kiri kanan depan belakang, khususnya teman-teman kita dalam gereja yang mengalami kehidupan yang super sulit. Biarlah kita cepat tanggap untuk menolong. Biarlah kita cepat tanggap untuk bertindak.
Kita sering memuji memuliakan Tuhan dengan satu pujian yang mengungkapkan hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan yang Tuhan berikan ini jangan kita sia-siakan. Melayani pekerjaan Tuhan tidak harus seperti saya sebagai pendeta. Melayani pekerjaan Tuhan di mana kita tinggal, di mana kita berada menjadi berkat kepada orang lain, tidak menjadi batu sandungan, itu kita sudah melayani pekerjaan Tuhan. Olehnya mari pada saat ini berhati hamba adalah melayani, bukan hanya nuntut untuk dilayani, bukan hanya nuntut untuk dihargai, bukan hanya nuntut untuk dipuji. Melayani seperti Yesus melayani. Firman Allah berkata di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 7b, bukan yang dilihat manusia, dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Mari kita akan lakukan hal ini. Dan saya yakin apa yang kita lakukan Allah melihat. Setiap gerak-gerik kita, tingkah laku kita, perbuatan kita, percakapan kita, di mana saja kita ada, Allah tahu. Mungkin kita bisa bersandiwara kepada sesama atau siapapun, tetapi di hadapan Allah kita tidak bisa main-main. Allah tahu. Olehnya, mari kita akan ambil bagian untuk melayani. Untuk melayani. Saya selaku pendeta sudah melihat persembahan-persembahan, perpuluhan-perpuluhan yang dikirim ke gereja. Mari kita akan miliki sifat sebagai seorang hamba, seperti Yesus siap untuk melayani. Siap untuk melayani. Hati seorang hamba adalah hati yang siap untuk melayani. Tidak pandang bulu, tidak pilih-pilih. Dalam situasi kondisi apapun, saya yakin jerih kelak yang kita lakukan tidak sia-sia. Amin. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur biarlah Engkau memberkati sabda firman-Mu ini untuk jemaat-Mu, untuk rekan-rekanku, untuk temanku, semuanya yang tidak bisa Hamba-Mu sebutkan satu persatu, baik yang dekat maupun yang jauh, kiranya Tuhan Yesus Kristus berkati. Olehnya angkat dua belah tangan-Mu, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku semua. Biarlah Engkau menerima berkat dari persekutuan Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucapkan syukur. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan berkati kita semua.